Baik, perkenalkan nama saya Yuda Kusuma. Saya akan menjawab pertanyaan dari hasil analisis dari etika profesi pegawai di Toko Bolu Arasari yang beralamatkan di Cimahi, Cibabat. Beliau adalah seorang kasir atau disebut juga pramuniaga juga bisa di Toko Bolu. Pertanyaannya yaitu, apa saja uraian tugas sehari-hari? Tugas uraian sehari-hari beliau yaitu melakukan proses transaksi penjualan. Sebagai kasir bertanggung jawab dalam proses transaksi penjualan. Di meja kasir biasanya seorang kasir akan memasukkan kode barang atau kode dari semua item dari etalase ataupun dari bagian stok gudang. Setelah itu kasir juga akan menghitung biaya total belanjaan yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Kasir juga wajib memberikan uang kembalian jika customer tidak membayar uang pas. Tidak lupa, kasir juga bisa ditugaskan untuk memastikan keaslian uang atau kadang biasa juga akan menerima uang palsu. Yang kedua, kasir melakukan packing barang belanjaan customer. Setelah transaksi dilakukan, barang-barang akan dibawa oleh pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan membayar ke bagian kasir. Nah, tugas dari beliau yaitu beliau memasukkan bolu ataupun belanjaan pembeli ke dalam plastik tote bag. Selain itu, kasir juga perlu berhati-hati dengan barang-barang yang mudah tumpah seperti bolu atau mudah rusak. Jadi harus berhati-hati. Yang ketiga, kasir melakukan pengecekan barang sebelum diserahkan kepada pelanggan. Barang-barang juga setelah dikemas kemudian dimasukkan ke dalam tote bag plastik juga harus dicek dan teliti soal jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Uang kembalian pun harus diperhatikan baik-baik. Baik, selanjutnya kasir mencatat data penjualan. Kasir bertugas untuk mencatat setiap barang yang dijual. Pencatatan juga harus teliti dan terperinci. Pencatatan ini nantinya juga akan berguna sebagai laporan. Nah, laporan dengan begitu, ketelitian adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh kasir. Angka, nama, hingga jumlah barang harus dicatat secermat mungkin. Yang kelima, kasir memberi informasi mengenai produk kepada customer. Untuk hal ini, skill yang dituntut harus dimiliki tentu saja adalah product knowledge atau pengetahuan suatu produk. Tugas kasir yang utama ialah memproses transaksi penjualan, karena kasir adalah salah satu ujung tombak toko yang berada di depan untuk melayani pelanggan. Tak heran jika terkadang ada beberapa pelanggan yang bertanya mengenai suatu produk kepada kasir. Biasanya customer di sini bertanya tentang rasa varian dari bolu ataupun rasa atau produk yang paling diminati oleh pelanggan atau pembeli. Yang keenam yaitu kasir menginput data sales atau data penjualan. Kasir juga bertugas untuk memasukkan data sales dalam rentang waktu per hari, per bulan, ataupun per tahun. Kasir memasukkan informasi tersebut ke dalam sistem yang kemudian akan menjadi data penting untuk keuangan perusahaan Toko Bolu Arasari. Yang ketujuh yaitu kasir membuat laporan rutin. Membuat laporan rutin yang berisi laporan omset juga merupakan tugas kasir. Data ini tentu saja akan sangat berguna bagi perusahaan sehingga pengerjaannya harus teliti dan benar. Laporan ini diberikan kepada atasan atau senior kasir dengan tujuan agar petugas kasir tidak mengalami kerugian atau kesalahan fatal. Yang kedelapan,
Tugas kasir yaitu merekap laporan transaksi penjualan, merekap seluruh transaksi penjualan dan menyetorkan uang tunai kepada bagian senior kasir. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu etika apa yang harus dimiliki oleh profesi pegawai tersebut? Profesi beliau sebagai kasir atau pramuniaga di toko ini yaitu yang pertama pasti memberikan pelayanan yang terbaik. Cara pertama menjadi kasir yang baik adalah dengan memberikan pelayanan yang ramah kepada customer, karena kasir adalah orang pertama yang ditemui oleh pelanggan ketika datang ke toko, sehingga seorang kasir yang baik harus memberikan impresi pertama yang terbaik. Untuk itu, seorang kasir sebaiknya harus senantiasa melaksanakan senyum, sopan, dan salam. Yang kedua, yaitu mencatat transaksi pelanggan dengan akurat. Jangan lupa, tugas pokok seorang kasir yaitu sebagai pencatat transaksi, sebagai kasir yang baik. Harus mencatat transaksi pelanggan dengan teliti yang tinggi agar hasilnya akurat. Kesalahan dalam mencatat transaksi akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Untuk itu, kasir selalu dituntut menjaga konsentrasi selama menjalankan tugas. Ya, selanjutnya, memberi informasi yang dibutuhkan kepada pelanggan. Tak jarang pelanggan membutuhkan informasi di luar produk, oleh karena itu kasir yang baik harus siap membantu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, misalnya informasi mengenai dan informasi mengenai promosi atau diskon. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu alasan kenapa etika tersebut harus dimiliki oleh pegawai tersebut. Etika sebagai kasir harus dimiliki yaitu yang pertama, jujur dan ramah untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan. Sebagai orang yang paling banyak berinteraksi dengan pelanggan, kasir berkesempatan besar untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan. Kasir bisa membuka obrolan singkat jika pelanggan tampak seperti bisa diajak berbincang. Kasir juga harus senantiasa jujur dan ramah dalam menjelaskan sesuatu ke pelanggan. Tak lupa kasir harus mengingat dengan baik-baik nama pelanggan setia serta produk favoritnya. Dengan demikian, para pelanggan setia akan semakin merasa diperhatikan. Lalu, kasir bertanggung jawab atas transaksi penjualan. Nah, domain dan tanggung jawab dari seorang kasir, artinya seorang kasir harus bertanggung jawab atas proses pencatatan dan pelaporan hasil transaksi. Untuk bisa menjadi kasir yang baik, maka harus menguasai ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kasir. Nah, harus mau untuk mempelajari fitur-fitur dan cara menggunakan aplikasi kasir. Contohnya yaitu kalau di toko Arasari di sini tuh menggunakan aplikasi kasir digital. Lalu, seorang kasir harus melakukan stock of name bersama rekan kerja. Seorang kasir tidak hanya bertugas untuk memproses transaksi saja. Sebagai orang yang berkutat dengan data penjualan, kasir juga memiliki peran penting dalam kegiatan stock of name, sebab perbandingan stok produk dan data penjualan membutuhkan masukan dan informasi dari seorang kasir. Jika seorang kasir enggan untuk membantu melaksanakan stock of name, maka staf lain pasti akan menjadi kewalahan. Inilah pentingnya untuk menjadi kasir juga team player. Itu dia. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dampak apa yang dimiliki bila etika tersebut tidak dimiliki oleh pegawai tersebut? Jika dampak dari etika profesi sebagai kasir di sini, saya menganalisis yaitu beberapa hal yang harus diatur dalam beretika dalam kasir, yaitu yang pertama, penampilan.
Penampilan merupakan keseluruhan dari cara berpakaian, berbicara, gerak-gerik, sikap, dan perilaku. Dengan tujuan agar dapat membuat pelanggan terkesan. Penampilan ini juga harus dijaga dengan baik dan prima selama dalam jam bekerja atau jam buka toko. Yang kedua yaitu sikap dan perilaku. Pada saat berhubungan dengan pelanggan, seringkali sikap dan perilaku kasir diperhatikan oleh pelanggan, terutama sikap yang menolong dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, cara berpakaian. Cara kita berpakaian atau cara kasir berpakaian harus serasi antara baju dan celana, termasuk menghindari pakaian yang tidak tertutup atau yang terkesan berlebihan. Yang keempat yaitu cara berbicara. Berbicara dengan pelanggan harus jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Janganlah berbicara mengenai hal-hal yang bukan pada pokok permasalahan dan hindari pembicaraan yang mengejek pelanggan atau mengejek customer. Yang kelima yaitu gerak-gerik. Pada saat melayani pelanggan, kasir harus memperhatikan atau menjaga gerak-gerik anggota badan karena hal ini akan selalu diperhatikan oleh pelanggan pada saat kasir memberikan pelayanan. Oleh karena itu, kasir harus menghindari gerak-gerik yang dapat membuat curiga pelanggan, misalnya tatapan mata yang sinis. Yang keenam, cara bertanya. Dalam memberikan pelayanan, kasir juga harus mengetahui sifat-sifat pelanggan yang berbeda-beda, terutama dalam hal bertanya kepada pelanggan. Misalnya, pelanggan dari usia orang tua, usia muda, atau anak-anak. Pelanggan pendiam, maka karyawan yang harus proaktif untuk bertanya atau memulai pembicaraan sehingga membuat pelanggan mau berbicara. Sedangkan bila pelanggan yang tak banyak tanya, sebaiknya kasir atau karyawan mendengarkan dengan baik dan menjawab dengan baik pula. Baik, jawaban pertanyaan selanjutnya. Saran dari saya yaitu cara menjadi kasir. Yang pertama, pelajari cara pembayaran. Dapat melakukan proses transaksi berupa tunai, debit, dan kredit merupakan keahlian yang wajib dikuasai sebagai kasir. Selain dapat menghitung uang kembalian yang baik, kasir juga bisa mengoperasikan alat pembayaran non-tunai seperti penggunaan debit, kredit, e-money, dan juga e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, ataupun ShopeePay. Di samping itu, keahlian untuk menggunakan mesin kasir juga penting. Namun untuk sekarang biasanya mesin kasir telah diganti dengan menggunakan komputer atau software program atau pemrograman kasir. Jika merasa kesulitan dalam mengoperasikan mesin atau software kasir, kasir dapat melihat buku panduan agar dapat membantu mengingat hal-hal teknis seperti password, data pembayaran, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi atau yang paling terbaik lagi. Pelayanan yang ramah akan membuat pelanggan merasa nyaman ketika masuk ke toko. Selalu menunjukkan penampilan yang baik seperti tersenyum dan menyapa pelanggan. Kasir juga dapat mengatakan sekedar salam pembuka atau ucapan terima kasih seperti selamat datang, terima kasih telah berbelanja di toko kami gitu. Sebagai kasir juga harus dapat menerima komplain dari pelanggan. Walaupun beberapa pelanggan terkadang sedikit kasar, harus bisa bersabar dan tetap mendengarkan keluhan dari customer atau pelanggan. Misalnya ketika barang yang mereka cari habis. Nah, kasir harus dapat menjelaskan bahwa kapan barang tersebut akan tersedia kembali. Dengan tindakan tersebut, pelanggan dapat mengetahui bahwa mereka sedang diperhatikan dengan baik. Selain itu, perlu diperhatikan juga dalam melayani pelanggan, menghindari mengobrol atau memainkan handphone atau melihat
sosmed, cobalah tetap fokus pada pelanggan yang ada di depan. Ketika melakukan hal tersebut, pelanggan bisa merasakan bahwa eh, sebagai kasir itu tidak menghargainya. Lalu, memahami sudut pandang pelanggan. Sarannya yaitu terkadang memang tidak setiap saat kondisi kasir itu tidak baik, namun untuk menjadi seorang kasir yang profesional juga harus dapat memposisikan diri sebagai pelanggan. Apakah misalkan merasakan ketika melakukan pembayaran tapi kasirnya terlihat murung atau tidak ramah, hal ini tentu saja pasti akan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kasir tersebut. Oleh karena itu, cobalah tetap ramah dan tersenyum walaupun sebagai pribadi sendiri sedang mengalami masalah. Selain itu, kasir juga harus bisa memahami kondisi yang terjadi. Misalnya terjadi antrian panjang, dapat melihat bagaimana kondisi antrian dan belanjaan para pelanggan. Jika merasa antrian tersebut panjang dan akan membuat antrian menjadi lama, maka tidak ada salahnya meminta bantuan rekan kasir yang lain. Juga bisa mengarahkan ke pelanggan ke meja kasir lainnya, gitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.